Bab 362. Setelah berbicara dengan dokter, Din diminta tolong untuk mendorong kursi roda Siva ke ruangan rawat inap. Sebab, Siva hanya ingin Din saja yang mendorong. Alhasil, lelaki itu dengan berat hati mendorong kursi roda tersebut. Bukan tak bisa menolak, tetapi dia tak ada tenaga lagi berdebat panjang. Satu tangan mendorong, dan satu lagi nengepal diam-diam di sisi tubuhnya. Siva duduk diam, kepalanya tertunduk, tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi tetap diam tanpa mengeluarkan suara. Tak ada yang bicara. Hanya keheningan di antara keduanya. Namun, seolah Tuhan sengaja mengatur setiap skenario semesta, dari arah berlawanan, sebuah kursi roda juga tengah didorong. Langkah Din terhenti mendadak. Kedua lututnya seperti kehilangan tumpuan, matanya melebar. Azarin. Dengan wajah pucat, mata sayu yang tak mampu menyembunyikan lelah, dan tubuh yang tampak lunglai, Azarin duduk diam di kursi roda. Tanpa cadar, hanya jilbab tipis membingkai wajahnya. Tak ada riasan, tak ada senyum. Seketika waktu membeku. Suara langkah para medis seolah menjadi gema jauh, samar, lenyap ditelan tatapan Din yang tak lepas dari sosok istrinya. Jantungnya berdetak liar, tetapi tubuhnya tak bergerak. Tangannya yang menggenggam pegangan kursi roda terasa membeku. Azarin juga mematung. Matanya membalas tatapan Din, lama dan sangat dalam. Ada amarah, dan rasa kecewa. Apalagi melihat suaminya mendorong Siva dengan kursi roda. Detika kemudian, sudut bibirnya terangkat sebelah. Dua. Sayang. Lirihnya, seakan napasnya ikut tercekat di kerongkongan. Tanpa pikir panjang, Din melepaskan genggamannya dari kursi roda Siva. Kursi itu bergeming di belakang, dan Siva hanya bisa menunduk, memilin ujung bajunya, tahu diri bahwa ini bukan tempatnya untuk bicara, bahkan untuk sekadar dilihat. Din segera menghampiri Azarin. Tanpa peduli pada siapapun di sekitar mereka, dia jatuh berlutut di hadapan istrinya. Tangan Azarin yang pucat dengan selang infus menggantung di sana, dia raih perlahan, menggenggamnya dengan hati-hati, seperti memegang serpihan kaca yang sewaktu-waktu bisa melukainya. Kembali. Azarin tidak menepis. Namun dia juga tidak melihat Din. Pandangannya tajam, lurus ke depan, tepat pada sosok perempuan di belakang suaminya, Siva. Pandangan itu kosong, tetapi dinginnya menyesakkan dada. Seolah dia menatap satu-satunya luka yang tak bisa diobati. Din mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan sorot mata panik sekaligus haru. Suaranya bergetar, tercekat oleh campuran rasa cinta dan sesal yang menumpuk terlalu dalam. Kamu sakit apa? Kenapa Mas gak tahu? Sayang. Desisnya pelan, nyaris seperti bisikan. Tak ada jawaban. Din menoleh cepat pada perawat yang berdiri di belakang Azarin. "Mbak, istri saya kenapa?" Tanyanya tergesa dan cemas, sementara jemarinya tetap menggenggam tangan Azarin seolah tak ingin melepaskan satu-satunya yang paling berharga baginya. Perawat itu tampak ragu, tetapi akhirnya berkata perlahan. "Kemarin sore, Ibu Azarin ditemukan oleh warga dalam kondisi tak sadarkan diri, Pak. Ada yang membawa beliau ke sini. Sudah ditangani, tapi tensinya sempat drop, kondisinya juga sangat lemah karena kelelahan." Kalimat itu menamparkan Din seperti badai yang menerjang dadanya. Dia kembali menatap wajah Azarin yang masih tak bergerak, matanya tetap tak menatapnya. Mata yang dulu selalu teduh setiap kali menyebut namanya, kini seperti kabut yang jauh, dan terasa asing. Din menunduk, mencium punggung tangan istrinya yang dingin. Air matanya jatuh, membasahi kulit yang pucat itu. "Sayang, maafkan aku." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi bergetar di setiap ujung kalimatnya. Aku takut kehilanganmu." Azarin hanya mengerjapkan mata sekali.
Namun tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Tak ada penolakan, tetapi juga tak ada penerimaan. Yang tersisa hanya dingin yang menusuk. Din pun beralih menatap perawat di belakang Azarin yang masih berdiri dengan bingung. "Mbak, istri saya akan dibawa kemana sekarang?" Tanyanya pelan, tetapi tegas. Perawat itu menggeser posisinya sedikit, menatap catatan di tangannya, lalu menjawab, "Kami akan membawa Ibu Azarin untuk menjalani USG, Pak, pemeriksaan ke dokter kandungan." Secepat kilat, Din bangkit berdiri, nyaris tanpa berpikir. "Biar saya saja yang dorong," ucapnya mantap, dan tangannya langsung meraih pegangan kursi roda Azarin. Seketika, dari belakang, terdengar gesekan kecil. Siva yang sejak tadi berdiri membeku dengan kursi roda yang nyaris tak bergeser langsung mengangkat wajahnya. Pandangan matanya mencari Din, tetapi pria itu tidak menoleh. Dia bahkan tak sedikit pun melirik ke arahnya. Justru Azarin yang menangkap gerakan halus itu. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, dan Siva langsung menunduk, terguncang oleh kediaman Azarin yang tajam, nyaris seperti cambuk tak bersuara. 3. Perawat yang awalnya mendorong kursi roda Azarin menatap keduanya dengan kening berkerut, kebingungan yang semakin menguat di wajahnya. Dia lalu bicara hati-hati. "Tapi, Pak, istri Bapak yang satu lagi, juga sedang. Saya sudah tugaskan perawat untuk merawatnya," potong Din cepat, nadanya dingin dan tegas. "Dia tidak sendiri." Ucapannya menggantung di udara, seperti palu godam yang menghantam batin Siva. Sontak gadis itu mencengkeram ujung selimut rumah sakit di pangkuannya. Matanya memerah, menahan amukan luka yang tak sanggup dibendung. Bibirnya bergetar, tetapi tak ada sepatah kata pun keluar. Din tak bergeming. Tatapannya hanya tertuju pada wanita yang kini tengah dia jaga kembali, Azarin. Dengan hati-hati, dia mulai mendorong kursi roda itu ke depan. Sebelum melewati Siva, Azarin sempat melirik sekilas dengan ujung matanya. Pandangan itu datar, dan dingin. Siva menutup mulutnya rapat-rapat, tetapi air matanya ternyata jatuh juga, menetes ke tangannya sendiri, yang masih menggenggam kain selimut erat-erat. Napasnya mulai tersengal, tetapi dia tak sanggup menjerit. Sementara itu, wanita muda yang ditugaskan merawat Siva sejak di rumah sudah berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh empati, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Din sempat melirik ke arah gadis itu dan berkata datar, "Bawa Siva ke kamarnya. Temani dia." Wanita itu mengangguk patuh. Tanpa tanya, tanpa protes. Lalu, Din mendorong kursi roda Azarin melewati Siva. Langkahnya mantap, tidak goyah. Tetapi di balik sorot matanya yang dingin, hanya Tuhan yang tahu seberapa hancur dia saat ini. Sisa-sisa ketegangan menggantung di lorong itu. Perawat yang awalnya mendorong kursi roda Azarin masih berdiri terpaku, memandangi adegan yang baru saja terjadi. Dia menatap punggung Din yang menjauh, wajah Azarin yang pucat tak bersuara, serta Siva yang kini menangis diam-diam. Dia tidak mengenal ketiganya secara pribadi. Namun, hatinya tahu, ada masalah di antara ketiganya. Namun dari sudut pandangnya, jelas istri yang paling disayang adalah wanita yang dia dorong tadi. Bukan wanita yang berada di depannya saat ini. Perawat yang merawat Siva pun lantas mendekat, memegang kursi roda Siva seraya berkata, "Kita ke kamar sekarang, Bu." Siva tak menjawab, dia hanya diam membisu. Punggungnya terasa bergetar halus menandakan Siva sudah menangis. Tanpa berkata apapun, wanita itu segera mendorong Siva menuju kamarnya. Sementara itu, Din yang baru tiba di depan ruangan dokter kandungan, segera mengetuk pintu dengan sedikit gugup. Hatinya masih berdegup tak menentu, bercampur cemas, bersalah, dan getir.
Pintu terbuka tak lama setelah itu, dan seorang suster mempersilakan mereka masuk karena kebetulan pasien sedang kosong. Silakan masuk, Pak. Din mendorong kursi roda Azarin dengan hati-hati, seolah setiap gerakan menyentuh ujung luka yang masih basah. Begitu mereka masuk ke ruangan bernuansa hangat itu, dokter kandungan, seorang wanita parubaya dengan raut ramah menyambut dengan senyum. Atas nama siapa? Tanyanya sambil menatap layar di meja. Azarin, Dok. Azarin Nafisa, jawab Din cepat, hampir terbata. Dokter itu mengangguk, lalu menatap Azarin yang masih membisu di kursi rodanya. Oh, Nyonya Azarin. Silakan naik ke tempat tidur, ya. Tanpa banyak kata, Din segera mendorong kursi roda istrinya mendekat ke ranjang pemeriksaan. Dia tahu Azarin tak akan bicara, tak akan menatap, dan tak akan menyahut. Namun yang paling penting saat ini, istrinya sudah berada di depan matanya. Dan dia akan berjuang untuk mengembalikan senyuman manis istrinya. 4. Dengan perlahan, Din membungkuk di samping Azarin, menyentuh tangan istrinya yang dingin. Ayo, sayang, pelan-pelan. Bisiknya, nyaris seperti doa. Dia memeluk tubuh Azarin dari sisi samping, menopangnya dengan lembut namun erat. Seolah melalui pelukan itu, Din ingin mengatakan bahwa dia tak akan membiarkan Azarin jatuh lagi. Bahkan jika Azarin tak membalas, tak menoleh, Tolk menggerakkan tangannya sama sekali, Din tetap mendekapnya erat saat membantu tubuh istrinya naik ke atas ranjang pemeriksaan yang cukup tinggi. Hening. Hanya suara AC dan detak mesin USG yang akan segera menyala. Azarin tak menolak, dia juga tak menyahut. Wajahnya tetap datar, kosong, tak menunjukkan perasaan apapun. Namun dia membiarkan tubuhnya dibantu Din. Dan bagi Din, itu sudah cukup. Dokter mulai menyiapkan alat, lalu memandang Din dan Azarin bergantian. Baik, saya mulai ya, Bu Azarin, ucapnya, kemudian mulai mengoleskan gel ke perut sang istri. Suara detak jantung kecil yang cepat dan stabil mulai terdengar dari alat USG. Dokter menatap layar dengan seksama. Alhamdulillah, gumam sang dokter dengan senyum tipis. Kondisi janin baik. Bahkan, keduanya tumbuh dengan baik. Ukuran sesuai dengan usia kandungan. Detak jantung juga stabil. Din menelan ludah perlahan. Ada gejolak bahagia yang menyesak di dadanya, namun cepat tersapu oleh kalimat berikutnya dari sang dokter. Tapi, saya harus tekankan. Tensi Ibu Azarin sangat rendah. Dari catatan medis, tensi turun cukup drastis. Itu sangat berbahaya, apalagi untuk ibu hamil yang sedang mengandung anak kembar. Din langsung mengangguk cepat, wajahnya berubah serius dan rasa bersalah. Tekanan darah rendah bisa menyebabkan ibu mudah pingsan, lemas, bahkan kehilangan kesadaran, seperti kemarin. Ini bukan sekadar kelelahan, Pak. Tapi stres emosional. Itu yang memicu semuanya. Din menunduk dalam-dalam, menatap tangan Azarin yang terkulai lemas di sisi ranjang. Lalu menatap wajah istrinya yang tetap tanpa ekspresi, seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Jangan biarkan istri Anda menanggung tekanan berlebih. Lanjut dokter. Apalagi dalam kondisi kehamilan kembar. Itu terlalu berisiko. Fisiknya boleh terlihat kuat, tapi mental dan emosinya harus dijaga. Din menggenggam ujung ranjang kuat-kuat. Kata-kata dokter itu menghujam seperti pisau. Ini semua akibat ulahnya. Terima kasih, Dok, gumam dan lirih. Saya akan menjaga istri saya lebih baik lagi. Saya janji. Din baru saja mendorong Azarin keluar dari ruangan dokter kandungan, setelah berpamitan dan menerima resep dari sang dokter. Udara koridor rumah sakit terasa sedikit lebih lengang dari sebelumnya,
Namun tidak dengan hati Din, yang justru terasa makin sempit, makin sesak, semakin dicekam rasa bersalah dan takut. Setelah berjalan beberapa meter menjauh dari ruangan, Din menghentikan langkahnya. Dia berjongkok di hadapan istrinya, bersimpuh tepat di bawah cahaya lampu putih rumah sakit yang temaram. "Istriku," ujarnya lembut, setengah berbisik. "Sudah sarapan belum?" Senyumnya muncul dengan paksa, ingin terlihat ceria, tetapi suaranya masih menyimpan getar. Ada takut besar dalam hatinya, takut akan reaksi istrinya, takut akan diam yang mungkin berubah jadi penolakan. Takut akan luka yang tak bisa dia perbaiki. Azarin tidak segera menjawab. Hanya matanya yang pelan-pelan memaling, menolak menatap wajah suaminya yang tampak begitu merendah di depannya. Senyum miring mengulas di sudut bibirnya, nyaris sinis, dan bukan senyum yang menghangatkan seperti biasanya. "Ayo berpisah, Mas," ucap Azarin lirih, tetapi cukup yakin. Kata-kata itu bagai kilat yang menyambar jantung Din tanpa peringatan. Matanya langsung terbelalak, tubuhnya membeku, dan napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Dia tak percaya apa yang baru saja dia dengar. Apa? Gumamnya hampir tak terdengar. Namun Azarin tidak mengulang. Dia hanya menunduk sedikit, menyembunyikan genangan air mata yang menggantung di matanya. Sebagian sakit sudah terlalu lama dia telan, dan sekarang hatinya sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Din masih bersimpuh, pandangannya tak bergeser sedikit pun dari wajah istrinya. "Sayang, jangan bilang begitu," ucapnya parau. "Aku baru saja menemukan kamu lagi, aku bahkan belum sempat minta maaf dengan benar. Aku belum sempat memperbaiki semuanya." Azarin tidak menjawab, tetapi sorot matanya sudah cukup mewakili bahwa luka di hatinya bukan sekadar retak, namun nyaris runtuh. Din menarik napas panjang, tangannya menyentuh lutut istrinya, seolah berharap bisa menarik kembali semua waktu yang salah. "Aku tahu aku salah. Salah besar. Tapi jangan akhiri rumah tangga kita, jangan pergi, jangan minta pisah." Azarin menutup mata sejenak, menahan luapan emosi yang sudah mencapai puncaknya. Saat dia membuka mata, ada bening di pelupuknya, namun wajahnya tetap teguh. "Aku butuh tenang, Mas. Bukan untuk 1 atau 2 hari. Tapi mungkin, untuk waktu yang lebih lama. Kamu pikir luka bisa hilang hanya dengan meminta maaf?" Din masih bersimpuh di hadapan Azarin. Tangan istrinya masih dalam genggamannya, tetapi hatinya terasa jauh, sangat jauh. "Sayang, please, jangan katakan itu," lirih Din dengan suara parau dan gemetar. Napasnya tertahan. "Hubungan kita masih bisa diperbaiki, sayang, Mas janji. Mas akan perbaiki semuanya, asal kamu jangan pergi." Azarin hanya menggeleng lemah. Matanya tidak lagi penuh amarah, tetapi hampa, letih. Seakan kehabisan energi untuk kecewa lagi. "Sejak dulu, kalau saja aku mau dipoligami, mungkin aku tidak akan bercerai dengan Mas Jenderal," ucapnya pelan, namun setiap katanya seperti menancap dalam dada Din. "Tapi aku menolak, Mas. Karena aku tidak mau berbagi hati dengan orang lain." Din buru-buru menggeleng keras, menyela, panik, dan patah. "Tapi aku tidak berbagi hati, sayang. Tidak pernah. Mas tidak pernah mencintai Siva seperti Mas mencintai kamu. Sangat mencintai kamu." Azarin menatapnya. Mata itu tidak lagi menyala, tetapi sorotnya menyimpan luka yang lebih mengiris daripada kemarahan. Nyatanya, bibir Azarin menyungging senyum miring, getir. "Kamu tidak menolak saat perawat tadi menyebut dia istrimu. Kalau memang benar Siva bukan bagian dari pernikahan kita, kamu pasti membenarkan, kan?"
Kamu pasti langsung bilang, bukan, dia bukan istriku. Tapi kamu diam, Mas, kamu diam. Din tertunduk. Napasnya mulai memburu, seolah tubuhnya kehabisan udara. Azarin terdiam sejenak. Lalu dia lanjutkan kata-katanya, tak meninggikan suara, tetapi nadanya mengguncang. Apa yang terjadi tadi, di depan mataku, saat suamiku lebih dulu mengurus wanita lain, yang katanya bukan istrimu, itu lucu, Mas. Azarin menatapnya tajam. Itu bukan kamu. Bukan kamu yang aku kenal. Bukan kamu yang dulu bahkan menolak bersentuhan dengan wanita manapun selain aku. Din memejamkan mata. Dia tak sanggup menatap balik. Kamu bahkan sempat bilang, ingin membuat bilik lain untuk Siva. Di belakang rumah kita. Kamu bilang kamu ingin memperkenalkan dia pada warga sebagai adik sepupumu. Tapi Mas. Suara Azarin mulai bergetar. Kamu lupa. Dia bukan mahrammu. Kalau benar kamu hanya berniat menolong, seharusnya kamu tak sedekat ini. Din mengangkat wajahnya pelan, matanya memerah. Dia ingin menyela, ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kalimat yang terasa benar. Tidak ada kata yang cukup kuat untuk membela dirinya dari luka yang sudah Azarin. 6. Tanggung diam-diam. Kamu tidak bisa bohong lagi, Mas. Lanjut Azarin, tenang, tetapi tajam. Kamu sudah menikahi dia diam-diam, di belakangku. Dan kalau kamu masih menyangkal, aku hanya minta satu hal. 9. Din menatapnya, napasnya terhenti. Azarin menyentuh dadanya sendiri, perlahan. Jelaskan apa hubunganmu dengan Siva. Sekarang. Di depanku. Jangan sampai aku dengar dari mulut orang lain, atau lebih buruk, dari Siva. Karena kalau sampai itu terjadi, air matanya akhirnya jatuh juga. Itu akan jadi akhir, Mas. Bukan luka. Tapi akhir dari semua ini. Din terdiam. Tubuhnya membatu di tempat, pandangannya kosong menatap lantai seolah mencari jawaban di antara retakan keramik yang tak berarti. Namun suara Azarin kembali menghunus, mengguncang dinding kesadarannya yang mulai retak. Aku tunggu jawabanmu, Mas, ucap Azarin lirih namun tegas. Jemarinya yang pucat menggenggam ujung selimut yang menyelimuti pahanya. Tolong katakan, apa hubunganmu dengan Siva? Din masih tak menjawab. Bibirnya bergetar, namun tak ada satupun kata yang mampu keluar. Tenggorokannya tercekat, dadanya sesak. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tetapi karena dia takut setiap kata akan mengakhiri segalanya. Azarin menghela napas, lalu mengangguk kecil, seolah mengerti. Namun justru itu yang paling menyakitkan. Ketika seseorang berhenti menuntut jawaban, artinya dia telah siap melepas apapun yang masih menggantung. Baiklah, katanya, suaranya kini lebih tenang, tetapi justru semakin menggetarkan. Kalau kamu tidak ingin berkata apa-apa, aku mundur, Mas. Aku mundur menjadi istrimu. Din menoleh cepat, wajahnya memucat. Sayang, jangan. Tidak, Mas. Azarin memotongnya, pelan tetapi teguh. Aku tahu dosa istri yang meminta cerai tanpa alasan syar'i. Tapi bukan berarti aku harus menunggu sampai luka ini berubah jadi kebencian. Air matanya jatuh agi, menelusuri pipi yang pucat. Namun, matanya tak lagi gemetar. Dia sudah mengambil keputusan. Bukan dengan emosi, tetapi dengan seluruh akal sehat dan harga dirinya sebagai istri yang selama ini diam, sabar, dan percaya. Aku bukan menyerah. Lanjutnya. Dan aku bukan istri yang enggan memperjuangkan rumah tangganya. Tapi bagaimana bisa aku memperjuangkan sesuatu yang bahkan tak ingin kamu perjuangkan bersamaku? Din menggigit bibir bawahnya. Jemarinya mengepal di sisi kursi roda. Selama ini,
Aku hanya minta satu hal, Mas. Azarin melanjutkan, suaranya mulai bergetar lagi. Kejujuran. Itu saja. Karena kunci rumah tangga, bukan uang, bukan anak, bukan status. Tapi kejujuran. Din menunduk, tak sanggup melihat mata istrinya. Suaranya tercekat di tenggorokan, napasnya pendek dan putus-putus. Jadi, tolong, kata Azarin, mengakhiri dengan suara lirih yang lebih menyayat dibanding teriakan. Urus perceraian kita. Aku akan kembali ke rumah Umi. Aku butuh waktu. Dan kamu juga. Azarin mendorong kursi rodanya perlahan, tangannya gemetar namun tetap memaksa. Dia meninggalkan Din yang masih bersimpuh di lorong rumah sakit, dengan wajah penuh duka dan mata yang memerah menahan ledakan air mata yang tertahan di ujung pelupuk. Din tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya tubuhnya yang kian membungkuk oleh beban rasa bersalah dan cinta yang tak mampu dia jaga. Lorong itu terasa panjang dan hampa. Hanya suara roda yang berdecit pelan, bersahutan dengan detak jantung Azarin yang terasa makin menyakitkan. Saat dia tiba di ruang rawatnya, Azarin mengunci pintu rapat-rapat, memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya rapuh. Lalu, dia menunduk, menekan dada dengan tangan gemetar. Sesak itu tak juga pergi. 7. Isakannya meletup pelan. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tak terlalu terdengar, tetapi tubuhnya mulai bergetar hebat. Air mata membasahi wajahnya, tak terbendung lagi. Aku kalah, Tuhan, aku kalah. Lirihnya dengan suara hampir tak terdengar, namun syarat luka. Azarin menatap langit-langit ruangan yang terasa makin sempit, napasnya pendek dan tak teratur. Hatinya mengadu, jiwanya remuk oleh rasa dikhianati yang belum benar-benar diucapkan, tetapi jelas dia rasakan dari sikap dan isyarat yang tak bisa disangkal. Lagi, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangga yang dia bangun dengan cinta, kembali runtuh karena hadirnya orang ketiga. Malu, sakit, hancur. Semua berkelindan jadi satu. Aku bahkan belum benar-benar sembuh dari luka yang dulu. Racau Azarin, suara lirihnya pecah di sela tangis. Kenapa harus seperti ini lagi, ya Allah? Dia membenamkan wajahnya di lipatan tangan, berusaha menyembunyikan suara tangisnya yang kian lirih, tetapi semakin menusuk. Tak ada yang lebih menyesakkan dibandingkan ketika berjuang sendirian untuk sesuatu yang seharusnya diperjuangkan berdua. Dan kali ini, dia merasa sendiri. Sepi di tengah luka yang hanya bisa dia tanggung sendiri. Apa aku memang tak pantas untuk dicintai sepenuh hati? Tak lama, dia mengusap air matanya dengan kuat, lalu mendorong kuris rodanya menuju meja nakas yang terdapat tasnya. Dia meraih dan mengeluarkan ponsel miliknya. Dia butuh sang ibu di sisinya saat ini, sekaligus dia akan meminta pakaian ganti dan cadarnya. Dia tak bisa terus-terusan keluar ruangan tanpa cadar, setidaknya wajah muramnya tidak tampak oleh orang lain. Namun, dia harus menelan pil pahit, kala mendapatkan ponselnya mati. Dia tak sadar sejak kapan ponselnya mati, ditambah dia tak membawa charger. Azarin menghela napas berat, lalu meletakkan benda pipih tersebut di atas nakas, lalu merebahkan kepalanya di sisi tempat tidur. Dia lelah, bukan fisik melainkan batin. Bahkan tidur pun tak akan bisa mengobati luka batinnya. Sementara itu, Din Yang Mais bersimpuh segera bangkit. Dia tak bisa diam saja, saat rumah tangganya sudah berada di ambang kehancuran. Din melangkah cepat menyusuri lorong rumah sakit. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tetapi karena takut kehilangan. Pikirannya penuh suara Azarin, dan hatinya tercekik rasa bersalah yang makin menjadi. Begitu melihat perawat yang tadi mengantar Azarin, Din segera menghampirinya dengan langkah tergesa. "Mbak, ruangan istri saya,
yang tadi. Suaranya parau, nyaris tak terdengar karena dibebat emosi. Perawat itu menunjuk ke sebuah kamar di ujung lorong. Tanpa menunggu lebih lama, Din mengangguk cepat dan berlari kecil ke sana. Jemarinya menggenggam erat gagang pintu. Dia mengetuk pelan, sekali, dua kali, lalu perlahan mendorong daun pintu. Dan di sana, dia melihat sang istri dalam posisi kepala istrinya direbahkan di sisi ranjang, dengan bertumpu kedua tangannya. Wajahnya pucat, mata terpejam, tetapi Din tahu, istrinya belum tertidur. Dia hanya lelah. Terlalu lelah untuk menatap kenyataan. Din melangkah perlahan, mendekat. Dia berlutut tepat di samping ranjang, namun tak berani menyentuh. Tangannya hanya mengepal di atas paha, dan suara lirihnya akhirnya pecah dari tenggorokan yang tercekat.